Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitrianisha Zazabila dengan NIM C24023101. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang PCR, yaitu polymerase chain reaction. Salah satu teknik analisis genetika yang sering digunakan adalah PCR. PCR merupakan metode untuk memperbanyak segmen DNA sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, kelebihan dari PCR yaitu sensitivitas yang tinggi serta waktu analisis yang relatif singkat. Selain itu, PCR juga terhitung murah untuk melakukan yang namanya memperbanyak segmen DNA dibandingkan metode yang lainnya. Selain itu, metode ini hanya membutuhkan sedikit sampel DNA. Jadi kita kan suka mendapatkan ya case di mana DNA yang kita dapatkan itu hanya terbatas. Jadi di PCR ini itu tidak masalah ya teman-teman. Lalu proses deteksinya tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor perkembangan atau lingkungan. Jadi secara singkatnya faktor dari yang memperhambat PCR sendiri itu tidak dari eksternal atau lingkungan ya teman-teman. Tapi kita harus waspada karena bisa saja sampel DNA kita itu terkontaminasi gitu. Nah, sebelum PCR dilakukan, ada namanya tahap optimasi untuk mendapatkan komposisi dan kondisi yang ideal agar hasil PCR maksimal. Proses PCR terdiri dari beberapa tahapan, yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Nah, adapun tiga tahap lainnya yang sangat mempengaruhi yaitu predenaturasi, pasca elongasi, dan penyimpanan. Oke teman-teman, kita bahas dulu terkait pertama itu adalah predenaturasi. Nah teman-teman, predenaturasi ini dilakukan sebelum kita melakukan denaturasi. Buat apa sih predenaturasi ini? Yaitu untuk menjaga sampel dan mempersiapkan sampel sebelum melakukan denaturasi. Selanjutnya adalah denaturasi. Denaturasi ini dilakukan sebagai pemisahan untayan DNA. Jadi kan DNA itu kan ada dua untayan ya teman-teman. Nah proses ini itu adalah pemisahan untayan DNA tersebut. Selanjutnya adalah tahap annealing, yaitu tahap penempelan kembali DNA baru. Nah jadi DNA-nya itu kan terpisah, terus kita dapatkan DNA copy baru. Nah nanti di tahap annealing mereka akan merapat lagi. Nah kemudian ada tahap elongasi. Nah elongasi ini adalah perpanjangan segmen DNA. Jadi pada tahap inilah kita akan memanjangkan DNA gitu. Selanjutnya adalah pasca elongasi. Nah, pasca elongasi ini adalah sebagai tahap final dari melakukan elongasi, karena kan elongasi itu kan pemanjangan ya teman-teman. Jadi kadang itu masih ada DNA yang belum tertempel dengan baik. Makanya itu ada pasca elongasi agar DNA itu benar-benar sudah menempel dengan satu sama lain dengan pasangannya gitu. Nah, yang terakhir adalah penyimpanan, di mana teman-teman itu akan melakukan penyimpanan sebelum dan sesudah kita melakukan PCR. Jadi, kita perlu menempatkan sampel di tempat yang memang kondisinya itu suhunya tepat dan tidak terkontaminasi dengan faktor-faktor eksternal gitu. Jadi penyimpan ini dilakukan sebelum dan sesudah dan sangat penting dalam melakukan analisis atau teknik PCR ini. Oh iya teman-teman, apabila kalian masih penasaran dan masih bingung terkait PCR, kalian bisa membaca literatur yang saya gunakan dalam melakukan presentasi ini. Nah, ini dia literatur yang saya gunakan. Silakan untuk dibaca dan diakses. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.